Halo guys, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Nah, menurut Harlock, perkembangan adalah serangkaian perubahan yang progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif. Dapat didefinisikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi dan yang telah mendahului atau yang mengikutinya. Selanjutnya, menurut Gunarsa tahun 2008, menjelaskan adanya beberapa prinsip dalam perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan berlangsung secara progresif. Yang kedua, perkembangan dimulai dari yang umum sampai yang spesial. Yang ketiga, perkembangan merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berantai. Yang kelima, setiap perkembangan ada ciri dan ciri yang khas. Yang keenam, perkembangan mempunyai pola yang pasti sehingga dapat diprediksi. Yang ketujuh, perkembangan dipengaruhi oleh kematangan dan pembelajaran, serta faktor internal atau bawaan dan eksternal, yaitu lingkungan, pola asuh, dan pengalaman. Dan yang kedelapan, yaitu perbedaan individual atau uniqueness. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup perkembangan anak usia dini. Dalam ruang lingkup perkembangan anak usia dini, yang pertama ada perkembangan fisik anak usia dini. Terdapat dua jenis dalam perkembangan fisik, terutama pada anak usia dini, antara lain, yang pertama yaitu ada perkembangan motorik, dan yang kedua yaitu ada pertumbuhan fisik. Dalam perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu lebih melibatkan penggunaan otot tubuh yang lebih banyak memakai kekuatan, yaitu lengan dan kaki. Sedangkan motorik halus, yaitu meliputi kekuatan otot kecil pada mata, kaki, jari tangan, dan wilayah tubuh lainnya. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan fisik. Yang pertama, otot besar berkembang sebelum otot kecil. Yang kedua, bagian tengah berkembang sebelum daerah lain. Dan yang ketiga, perkembangan dimulai dari atas ke bawah dan sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu ada perkembangan kognitif anak usia dini. Pada perkembangan kognitif anak usia dini ada beberapa fase atau tahapan. Yang pertama yaitu fase sensori motor, yang kedua yaitu tahap praoperasional, yang ketiga tahap konkret operasional, dan yang keempat yaitu tahap formal operasional. Selanjutnya, perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan bahasa anak usia dini. Pada perkembangan bahasa anak usia dini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pralingual, yang kedua tahap lingual, dan yang ketiga yaitu tahap diferensiasi. Selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan sosio-emosional anak usia dini. Perkembangan sosial dan emosional seorang anak merupakan tonggak yang sangat penting bagi mereka. Fase ini juga bersinggungan dengan penelitian psikososial. Perkembangan tersebut juga akan dipengaruhi oleh kedekatan atau interaksi anak dengan orang tua, sehingga menentukan kemandirian anak dan membentuk karakter positif anak di kemudian hari. Selanjutnya yang kelima yaitu ada perkembangan moral. Kebanyakan orang baru dapat mempelajari nilai-nilai moral yang sebenarnya pada usia parubaya. Oleh karena itu, mempelajari perilaku yang baik merupakan salah satu bagian dari tugas perkembangan psikologis anak usia dini. Penting sekali bagi orang tua dan guru untuk memahami perkembangan psikologis anak, terutama sejak dini. Karena pada masa emas ini, anak akan mulai peka terhadap berbagai rangsangan yang diterimanya dan akan berkembang dengan tingkat kepekaan yang berbeda-beda seiring dengan pertumbuhannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kreativitas anak, teori psikoanalisis, dan teori psikoseksual. Untuk lebih jelasnya akan saya paparkan dalam video selanjutnya. Yang pertama itu perkembangan kreativitas anak. Menurut Reni Barhawat, beliau menjelaskan bahwa pengertian perkembangan secara luas itu berarti proses mengubah seluruh potensi individu dalam bentuk keterampilan, kualitas, dan karakteristik yang baru yang sifatnya kualitatif. Sementara kreativitas menurut Supriyad yaitu bakat seseorang untuk membuat suatu hal menjadi hal yang baru, yang biasanya berupa ide atau buah pikiran maupun sebuah karya yang nyata.
Bagi anak, kreativitas ini penting sekali karena bisa memberikan hal-hal baru dalam permainan atau aktivitas hidup mereka. Kreativitas ini bisa membuat sebuah permainan atau pembelajaran si anak ini menjadi lebih seru dan lebih menyenangkan. Anak bisa merasa senang dan puas dan tidak cepat mudah bosan. Orang tua atau orang terdekat harus tahu bahwa setiap anak itu memiliki kreativitas yang beragam atau berbeda-beda, sehingga orang tua dan orang terdekat dari si anak ini tidak bisa memaksa anak untuk memiliki kreativitas yang sama dengan anak yang lainnya. Yaitu teori psikoanalisis. Dalam teori psikoanalisis ini, atau biasa disebut psikoanalitik teoris, proses perkembangan seseorang pasti terjadi di luar kesadaran dan diiringi oleh emosional. Di teori psikoanalisis ini, dia berpendapat bahwa perkembangan manusia juga menjadi gambaran yang nyata dalam bagian perkembangan psikososial dan psikoseksual sejak lahir sampai dewasa. Menurut teori Freud, setiap orang pasti melalui beberapa tahapan perkembangan dalam proses pertumbuhan. Hal tersebut penting untuk pembuatan kepribadian atau pembentukan kepribadian yang sifatnya konstan. Menurut Sigmund Freud, kepribadian seseorang bisa terbentuk pada umur sekitar 5-6 tahun. Dijelaskan oleh A. Supratika, yaitu yang pertama tahap oral, kedua tahap anal, usia 1-3 tahun, yang ketiga tahap halus 3-6 tahun, yang keempat tahap laten 6-12 tahun, yang kelima tahap genital 12-18 tahun, yang keenam tahap dewasa. Nah, dalam tahap dewasa ini di dalamnya terbagi menjadi 3 tahap. Tahap dewasa awal, usia tengah baya, dan usia senja. Yang ketiga itu ada teori psikososial. Dari banyaknya pembahasan mengenai perkembangan psikososial, yang paling banyak dianut adalah teori psikososial dari Erik Erikson. Berikut ini adalah termasuk dari 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama tahap 1, trust versus mistrust, 0-1 tahun. Biasanya tahap 1 ini bayi mengusahakan untuk meraih perawatan dan afeksi dari ibunya. Lalu jika ibu berhasil memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anaknya, anak akan meneruskan kemampuan dan mempercayai dan mengembangkan harapan. Yang kedua itu tahap autonomi versus shame and doubt, 1-3 tahun. Di sini seorang anak bisa mempelajari bahwasannya dirinya mempunyai suatu keputusan yang diambil untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang terdekatnya seperti orang tua sebaiknya mementori anaknya untuk memberitahu bagaimana memantau kemauan atau hal-hal yang ada dirinya yang tidak ia sukai dengan baik, namun tidak membuat diri sang anak tantrum. Yang ketiga itu initiative versus guilt, usia 3-6 tahun. Biasanya pada tahap ini sang anak merumuskan apa saja tindakan yang ingin diambil. Yang keempat, tahap industri versus inferiority, 6-12 tahun. Pada tahap 4 ini, anak mulai belajar untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan dari menuntaskan tugas khususnya dalam pelajaran. Anak mulai bisa mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Yang kelima, tahap identity versus role confusion, 12-18 tahun. Biasanya tahap ini akan terjadi perubahan pada fisiknya dan jiwanya mulai merasakan perubahan secara mental. Atau masa biologis ini di mana sang anak dianggap mulai besar atau dewasa sehingga sudah mulai paham dan mengerti dunia orang dewasa walaupun belum sepenuhnya bisa berpikir matang. Yang keenam, tahap intimacy versus isolation.
masa dewasa muda. Di tahapan ini biasanya orang dewasa muda atau awal ini mulai mempelajari cara berkomunikasi dan melakukan interaksi dengan orang lain secara lebih intens. Kadang jika seseorang tidak bisa bersosialisasi dengan baik, maka dirinya akan merasakan kehilangan atau kesepian. Yang ketujuh, tahap generativity versus stagnation, masa dewasa tengah. Dalam tahap ini seorang akan memberikan ke lingkungan kehidupannya sesuai dengan feedback apa yang dia dapatkan dari sekitarnya juga. Kemudian yang terakhir itu tahap 8, ego integrity versus despair, masa dewasa akhir. Pada tahap ini mereka biasanya nostalgia dengan masa lampau dan bisa lebih memaknai pelajaran hidup yang mereka dapat, sehingga kehidupan di masa tua ini akan jauh lebih tentram daripada tahap-tahap sebelumnya. Baik, saya Muhammad Fikri Cahyo ingin menjelaskan tentang yang pertama teori kognitif, yang kedua teori perilaku dan belajar sosial, yang ketiga teori ekologi. Oke, yang pertama yaitu pengertian kognitif. Kognitif merupakan suatu gerakan mental individu yang menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa untuk memperoleh pengetahuan. Kognitif sangat berkaitan erat dengan tingkatan kecerdasan yang dimiliki seseorang. Contoh kognitif bisa dilihat ketika seseorang cepat paham dalam belajar, mampu memecahkan masalah, dan sebagainya. Adapun pengertian kognitif menurut para ahli sebagai berikut. A. Kognitif merupakan cara seseorang dalam berperilaku, bertindak, dan kecepatan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Williams dan Susanto. B. Kognitif merupakan cara perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan oleh individu. Neisser. C. Kognitif merupakan suatu proses yang terjadi secara terpusat di dalam sistem saraf manusia selama ia berpikir. Gegne. Kognitif adalah suatu istilah umum tentang metode pemahaman yang mencakup respon, pembandingan, intelektual, khayalan, dan pemahaman makna. Drever. Kognitif adalah proses penyesuaian anak pada lingkungan dan menafsirkan etnisitas serta masalah yang terjadi di sekitarnya. Itu para ahli Piaget. Fungsi kognitif. Kognitif memiliki fungsi mempermudah individu untuk bersosialisasi dengan beberapa fungsi lainnya, yaitu perhatian, daya ingat atau rekal. Fungsi eksekutif, kemampuan berbahasa, merasakan, dan mengenali. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang menekankan kepada proses belajar daripada hasil. Teori ini berpendapat bahwa proses belajar individu tidak hanya bergantung pada stimulus dan respon, tetapi juga pada perilaku individu terhadap untuk mencapai tujuan belajar. Prinsip teori pembelajaran kognitif mendalam. A. Proses pada saat pembelajaran jauh lebih penting daripada hasil. B. Pemikiran dan pemahaman dalam mencapai tujuan pembelajaran mewakili tingkah laku individu. C. Materi pembelajaran yang dibagi menjadi bagian-bagian kecil kemudian dipelajari secara terpisah. D. Peserta didik wajib aktif pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. E. Menerapkan cara berpikir yang kompleks pada saat pembelajaran. D. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif mengajarkan bahwa individu yang menjalani proses mental tertentu dapat meningkatkan kemampuan dalam mengevaluasi, membandingkan, atau memunculkan respon terhadap rangsangan. Sebelum respon tersebut terjadi, pendekatan ini menekankan pada isi kecerdasan manusia, sehingga manusia dapat mengumpulkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan lain-lain. Perkembangan kognitif. Setiap anak mempunyai kemampuan dan perkembangan kognitif yang berbeda-beda, tetapi beberapa faktor umum dapat menjadi dasar mempelajari perkembangan kognitif anak. Teori Piaget membagikan perkembangan 4 tahapan, yaitu tahapan sensorimotor pada usia 18 bulan sampai 24 bulan, tahapan praoperasional 2-7 tahun, tahapan operasional konkret 7-11 tahun, dan
Level kognitif. Level kognitif terbagi menjadi 3, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1, tingkatan ini kemampuan terendah karena persyaratan terbatas pengetahuan dan pemahaman siswa jika mengacu pada taksonomi Bloom. Soal level 1 meliputi C1 mengingat dan C2 mengerti. Level 2, level ini menuntut siswa untuk mampu menerapkan jika mengacu pada taksonomi Bloom. Soal level 2 termasuk soal C3, aplikasi, mengaplikasikan apa yang kita dapat. Level 3, tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi karena menuntut peserta didik mempunyai kemampuan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi jika mengacu pada taksonomi Bloom. Soal level 3 meliputi soal C4, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ranah dan aspek kognitif. Kognitif mengacu kepada tingkatan kecerdasan individu seperti kecerdasan dalam pengetahuan dan keterampilan berpikir. Yang kedua, teori perilaku dan belajar sosial. Motivasi belajar terkait dengan penguatan dan perilaku yang diperkuat lebih mungkin terulang. Teori motivasi akademik dan perilaku fokus pada seberapa baik siswa belajar menyelesaikan tugas. Pendidikan modern mengadopsi teori konstruktivis termasuk konstruktivisme sosial yang menggabungkan konsep Piaget, Brunner, Bandura, dan Vygotsky. Konstruktivisme sosial diperkenalkan oleh Brent Holmes, menekankan pembelajaran kooperatif dan sosial. Teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura menekankan pengaruh kognitif perilaku dan lingkungan. Pandangan Albert Bandura terhadap teori perilaku dan belajar sosial. Teori pembelajaran sosial mencakup perhatian, ingatan, dan motivasi. Perilaku dipelajari melalui observasi, model, atau dalam kurung pemodelan. Setengah perilaku manusia dapat dipelajari melalui observasi. Jadi, dalam pandangan Albert Bandura, kita bisa mengobservasi tentang perilaku manusia dan perilaku kita sendiri. Cara belajar sosial Albert Bandura perhatikan penuh terhadap pembelajaran, retensi keahlian menyimpan informasi, reproduksi tindakan berdasarkan informasi yang diserap, motivasi dengan reinforcement yaitu hadiah dan punishment yaitu hukuman. Pandangan Les Vygotsky kembangkan kognisi dan pembelajaran bergantung pada ZPG, Social Development. Proses vicarious learning dan perancah scaffolding sebagai konsep utama perkembangan kebudayaan terjadi pada tingkat sosial dan individu. Teori pembelajaran sosial Vygotsky, lingkungan kelas kolaboratif dan interaksi siswa untuk memecahkan masalah. Scaffolding, bimbingan guru yang dikurangi seiring waktu untuk meningkatkan kemandirian siswa. Alat berpikir sebagai alat budaya yang mempengaruhi pemikiran seseorang. Penggunaan alat berpikir bagi Vygotsky membantu memecahkan masalah, memudahkan tindakan efektif, memperluas kemampuan dan wawasan ilmu pengetahuan, menyesuaikan diri dengan kapasitas ilmiah individu. Hakikat teori Vygotsky, alat berpikir dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan. Jadi kita berpikir itu dipengaruhi oleh budaya kita dan lingkungan rumah kita. Belajar sebagai proses menciptakan makna melalui refleksi individu dalam interaksi sosial dan budaya. Dari materi tersebut kita belajar bahwa proses menciptakan makna dan memecahkan masalah terdapat dalam lingkungan interaksi sosial kita terhadap tetangga dan lain-lainnya. Teori ekologi. Pengertian ekologi. Ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari pengaruh lingkungan terhadap organisme. Kata ekologi berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Yang kedua itu aspek-aspek dari teori ekologi. Mikrosistem, lingkungan terkecil yang mempengaruhi anak langsung seperti rumah, sekolah, dan teman sebaya. Yang kedua, mesosistem, interaksi antara sub-mikrosistem, contohnya sebagai hubungan antar rumah, sekolah, dan teman.
Yang ketiga, ekosistem. Hubungan antara orang-orang yang tidak berinteraksi langsung mempengaruhi anak melalui lingkungan seperti TikTok dan lain-lainnya. Makrosistem, lingkungan terluar yang dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan sistem ekonomi, politik. Yang keempat, chronosistem, dimensi temporal yang mencakup perubahan dan kesinambungan dalam lingkungan anak. Kritik terhadap teori Bronfenbrenner dikritik karena kurang memperhatikan peran aktif individu dalam lingkungannya. Kritik juga muncul karena ketidakcukupan perhatian pada faktor biologis kognitif individu. Jadi di situ kan ada yang acuh tak acuh ya. Nah, di situ dikritik oleh para ahli sebagiannya. Yang ketiga, beberapa kritikus menyatakan bahwa teori ini kurang memperhatikan tahapan perkembangan anak seperti yang dilakukan oleh Piaget atau Erikson.